Halo Sobat Healing, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya. Selamat datang di channel kami. Di channel ini kalian bisa menemukan berbagai macam tempat untuk staycation, jalan-jalan, ataupun tempat seru lainnya yang bisa jadi rekomendasi untuk kalian kunjungi. Habis puas liburan di Malaysia, pengen langsung lanjut explore Singapura? Tenang Sobat Healing, kalian nggak perlu bingung. Dari Johor Bahru ada cara gampang dan murah buat nyebrang ke negeri singa. Kali ini kita akan jalan-jalan ke Singapura lewat jalur kereta dari JB Sentral. Buat kalian yang mau liburan atau sekedar healing ke Singapura dengan budget hemat, simak panduan lengkap gimana caranya pergi ke Singapura lewat jalur kereta dari JB Sentral. Yang lokasinya tuh nempel langsung sama Mall Johor Bahru City Square. Super praktis dan nyaman banget. Di video ini kita akan bahas cara ke stasiun JB Sentral lewat Mall City Square, harga tiket kereta dan bus, sampai tips lancar melewati imigrasi Singapura. Let's go! Jadi gini Sobat Healing, kalau kalian udah ada di dalam City Square Mall, langsung aja cari petunjuk ke arah JB Sentral. Biasanya ada tanda panah bertuliskan JB Sentral atau KTM Station di sekitar eskalator lantai atas. Kalian tinggal naik ke lantai atas mall, biasanya sekitar lantai 3 atau 4, lalu jalan terus sampai ketemu Skybridge yang menghubungkan mall dan stasiun. Tinggal ikuti aja jalurnya, nggak akan nyasar kok. Karena jalurnya langsung dan banyak tanda petunjuknya juga. Patokan Skybridge-nya yang ada toko baju Cotton On ini ya. Kalian bisa tanya ke orang aja lokasi Cotton On ini ada di mana. Kebetulan hotel tempat kami menginap berada di seberang stasiun JB Sentral ini. Kami menginap di Vibes Hotel Johor Bahru City Square. Hotelnya nyaman dan oke banget sih menurut kami. Review lengkap Vibes Hotel bisa Sobat Healing tonton di channel kami ya. Jarak dari hotel ke stasiun JB Sentral ini bisa ditempuh dengan berjalan kaki aja melalui Mall City Square. Kurang lebih sekitar 10-15 menit berjalan kaki. Tapi karena kami pergi di pagi hari, maka akses ke JB Sentral melalui mall masih ditutup nih. Setelah kami tanya ke petugas mall, ternyata ada jalan alternatif lain selain melewati Mall City Square ini, yaitu lewat belakang mall yang ada McD-nya. Tapi kami akhirnya memutuskan untuk naik Grab aja, karena koper yang kami bawa cukup berat dan banyak. Setelah sampai di stasiun JB Sentral, kita akan naik kereta KTM Shuttle Tebrau, yaitu kereta cepat yang khusus buat penyeberangan antara Johor Bahru dan Woodlands Singapura. Harga tiketnya dari JB Sentral ke Woodlands Singapura cuma sekitar RM5 aja. Murah banget kan Sobat Healing? Tiket bisa dibeli online lewat website KTM Berhad, atau kalau masih tersedia bisa juga beli langsung di loket atau mesin tiket di stasiun. Tapi kami sarankan beli online aja ya, karena sering banget sold out, apalagi di jam sibuk. Kami sendiri sudah membeli tiket online melalui website KTMB Mobile, dan pembayarannya bisa menggunakan kartu kredit atau juga kartu debit. Nantinya tiket akan dikirimkan via email. Oh ya, waktu tempuh kereta ini cuma 5 menit ke Woodlands. Tapi jangan sampai telat, cek jadwal di website KTMB ya. Ini adalah ruangan tunggu untuk penumpang yang menggunakan kereta. Nanti saat sudah dipanggil, kita tidak perlu menunjukkan tiket. Tapi siapkan paspor kita sebagai tiket yang nantinya akan di-scan di gate pintu masuk ini. Selain kereta, Sobat Healing juga bisa naik bus dari JB Sentral ke Singapura. Ada beberapa perusahaan bus yang melayani rute ini, seperti Causeway Link dan juga SBS Transit. Harga tiket bus juga bervariasi tergantung perusahaan dan jenis bus yang dipilih, yaitu sekitar RM3 aja. Ini adalah jalur khusus untuk penumpang yang ingin menggunakan bus. Jarak tempuh ke Woodlands dengan menggunakan bus adalah sekitar 25 menit, tergantung kondisi jalannya macet atau tidak. Kalau macet mungkin bisa lebih lama. Untuk yang naik bus sih memang agak ribet, karena penumpang harus naik turun bus di setiap checkpoint imigrasi Malaysia dan Singapura dengan membawa semua barang bawaan kita. Sedangkan untuk yang naik kereta lebih praktis, karena proses imigrasi dilakukan sebelum keberangkatan dan setelah tiba di Woodlands saja. Akhirnya kami sudah sampai di dalam kereta. Proses naik kereta ini super cepat, perjalanan cuma sekitar 5 menit aja. Tapi sebelum naik kita harus melewati proses imigrasi Malaysia, di mana di sini nggak boleh direkam ya. Proses imigrasinya cepat dan nggak ngantri. Lalu ada ruangan tunggu juga sebelum kita masuk ke dalam kereta.
Untuk tempat duduk di kereta juga nggak pakai nomor ya, jadi kita bebas mau duduk di mana aja. Dan kereta ini tuh benar-benar on time ya. Ini kami kasih lihat pemandangan dari luar. Untuk yang naik bus juga sepertinya nggak terlalu macet nih hari ini. Tips penting untuk sobat healing, siapkan paspor dan tiket kereta kalian. Dan jangan bawa barang terlarang karena pemeriksaan di Singapura lumayan ketat nih. Seperti rokok elektrik atau vape, permen karet, dan juga barang-barang berbahaya lainnya seperti narkoba atau senjata tajam. Bisa kena denda. Kalau kena denda di Singapura, lumayan juga biaya yang harus kita keluarkan. Sebelum sampai di Singapura, ada baiknya sobat healing mendownload dulu aplikasi MyICA di handphone kalian. Di aplikasi ini kalian bisa mengisi SG Arrival Card sesuai dengan data diri kalian. Singapore Arrival Card atau SGAC harus diisi secara online maksimal 3 hari sebelum kedatangan di Singapura ya. Pengisian yang terlalu dini atau terlambat dapat menyebabkan penolakan izin masuk. Jadi jangan sampai lupa ya, bisa berabe nantinya pas sampai di Singapura. Setelah sampai di Woodland, kita langsung menuju ke pemeriksaan imigrasi. Dan setelah keluar dari stasiun, kita tinggal belok kanan dan berjalan sejauh kurang lebih 50 meteran menuju ke halte bus. Buat kalian yang ingin melanjutkan perjalanan dengan taksi juga bisa mendapatkan taksi di halte ini ya. Kita sekarang ngikutin petunjuk jalan untuk ke bus stop yang menuju ke MRT Station. Kita di sini naik bus dengan nomor 911 yang menuju ke stasiun MRT Woodlands. Untuk pembayaran busnya bisa menggunakan kartu EasyLink, tapi kami menggunakan kartu debit dari Bank Indonesia saja, yang sudah ada logo contactless payment-nya. Nah, nantinya kartu debit ini kita bisa pakai juga untuk naik MRT. Lebih simpel dan gak ribet kalau beli kartu lagi di Singapura. Terdapat 6 halte pemberhentian sebelum sampai di tujuan akhir stasiun MRT Woodlands. Nah, dari stasiun MRT Woodlands ini, sobat healing bebas menentukan mau ke rute mana aja yang ada di Singapura. Gampang banget kan? Akhirnya sampai di Singapura. Gimana sobat healing? Gampang banget kan naik kereta dari Johor Bahru ke Singapura? Selain murah, jalurnya juga cepat dan gak ribet. Cocok banget buat kalian yang mau one day trip atau lanjutkan healing kalian ke negeri singa. Oke, segitu dulu pengalaman kami menuju Singapura dari Johor Bahru menggunakan kereta. Semoga video kami bermanfaat bagi kalian yang ingin liburan ke dua negara yaitu Malaysia dan Singapura dengan lebih hemat. Kalau ada pertanyaan, kalian bisa tanyakan di kolom komentar ya. Terus dukung channel kami agar semakin berkembang dengan cara like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Bye-bye.